Pinter Tanpa Guru, karya Muhammad Sobari. Ungkapan Jawa, sekti tanpa aji, pinter tanpa guru, menggambarkan keunggulan seseorang, bisa juga banyak orang dalam masyarakat. Kita bicara perkara keistimewaan, dan kita tahu apa yang istimewa tak terjadi pada semua orang. Kita juga bicara tentang kekaguman yang bisa diungkapkan dengan kalimat, dia memang ibarat wong sekti tanpa aji, pinter tanpa guru. Mungkin demikian pula pujian yang kita sampaikan kepada seseorang yang memiliki kelebihan mencolok dibandingkan orang lain yang sudah berusaha lebih keras dalam waktu yang lebih lama dan menghabiskan biaya lebih banyak. Menjadi orang biasa saja sudah sulit di masyarakat kita, apalagi menjadi orang istimewa. Tapi kita pun tahu orang-orang itu menjadi istimewa bukan karena memang begitulah tujuan mereka. Tak ada orang di sekitar kita yang bertujuan menjadi istimewa. Kita hanya tahu keistimewaan muncul begitu saja dan mungkin benar. Hal itu sudah bawaan alam, pemberian langit, dan bukan sesuatu yang bisa diprogram. Tetapi kita bisa meneladani laku utama, yaitu tindakan nyata orang-orang istimewa itu dari segi yang dimungkinkan. Setiap orang istimewa punya sejarah. Setiap orang istimewa meninggalkan jejak. Dan jejak itu yang barangkali berguna kita pelajari tanpa pretensi menjadi istimewa. Dorongan kita untuk menjadi seperti itu mungkin merupakan kapital biasa yang menimbulkan daya tarik dan keheranan. Namun, dalam tatanan sosial yang malas, tak terlalu menilai tinggi inisiatif dan kegigihan usaha. Mungkin hal ini terasa seperti modal besar. Orang biasa itu di mana-mana, hidup bergerombol, geng-gengan, dan punya kelompok atau rombongan. Kelebihan dirinya selalu terletak pada gerombolan, geng, atau kelompoknya. Identitas diri orang per orang diletakkan pada identitas kelompok. Di sini, secara pribadi, identitas diri hampir tak ada. Orang-orang istimewa lain lagi gaya hidupnya. Mereka itu seperti makhluk soliter. Ungkapan eagle flies alone mungkin cocok bagi mereka. Keberanian, kemandirian, kebebasan, dan kecenderungan untuk melawan kemapanan, dalih-dalih serta formula hidup yang umum, baku dan usang sangat besar. Mereka itu pendobrak kemapanan. Tapi di masyarakat kita, sikap itu dianggap buruk. Dari orang tua, guru, kiai pesantren, kepala kantor, hingga pejabat negara, semua menolak sikap tersebut. Di sekolah, anak-anak nakal tak punya harga lain selain keburukan. Anak nakal yang memberontak di sekolah dikeluarkan. Di masyarakat, dalam sistem kebudayaan seperti ini, dia juga terbuang dan terkutuk. Tak ada guru yang menyadari bahwa anak-anak pemberontak itu bakal menjadi istimewa. Guru tahu segalanya dan bisa mengambil keputusan apa saja yang menyangkut nasib murid. Anak penurut yang sopan dan memfotokopi cara berpikir gurunya, juga dosennya, dianggap baik. Staf yang taat dan patuh pada apa kata atasannya dan menelan segala hal tanpa mengunyah itu tampak terhormat di mata atasan pada umumnya. Banyak anak berbakat, anak istimewa tak tahan terhadap tata kehidupan semacam itu. Mereka lalu hidup terisolasi. Di sana mereka berkreasi. Dalam kemandirian yang membebaskan itu, mereka tumbuh, membuktikan diri mampu berbuat lebih besar daripada anak-anak baik yang dipangku guru dan sistem sosial yang mengelilinginya. Mereka menjadi istimewa. Mereka gigih, tekun, siap mencoba, siap gagal, tapi juga siap memanggul sukses. Ini penting direnungkan. Banyak pihak yang siap menjadi miskin dan menurunkan generasi-generasi yang terus-menerus miskin. Tapi
Tak banyak yang kuat menanggul sukses, apalagi sukses besar dan menjadi kaya raya. Sebelum sukses, sebelum kaya raya tadi, ada sikap gigih. Ini barang mahal di masyarakat kita. Gigih mempertahankan pendirian di tengah gempuran pandangan normatif dan baku bukan tanda keras kepala, melainkan tanda pembaruan. Ini pemberontakan terhadap apa yang tak bisa disebut lain selain kebekuan. Kita punya banyak contoh orang yang terusir dari sekolah, drop out, yang justru menjadi orang hebat. Mereka itu wong pinter tanpa guru. Mereka tak butuh sekolah. Mereka tak memerlukan guru yang normatif dan haus kepatuhan. Bagi mereka, guru itu orang bijak, pelindung yang dapat mengakomodasi serta memberikan tempat kepada anak-anak yang berbicara dalam bahasa perbedaan. Karena manusia jenis itu hampir tak ada, maka mereka apa boleh buat? Melangkah tanpa guru. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan hidup yang ruwet tanpa guru. Mereka mengurai sendiri teka-teki alam semesta tanpa guru. Tapi kegigihan membuat mereka tak merasa getar. Dari satu persoalan ke persoalan lain, mereka menemukan rahasia hidup yang tak mungkin atau belum ditemukan oleh murid baik yang disayangi guru-guru konvensional. Mereka pun kemudian menjadi pintar. Inilah wong pinter tanpa guru. Bisa jadi mereka lebih guru daripada para guru. Mereka itu guru sejati. Meskipun begitu, ketika pujangga A.A. Nafis berkata, alam berkembang menjadi guru, kita harus mengubahnya secara kreatif. Alam berkembang menjadi buku. Kita mungkin tak butuh guru, tapi kita tetap butuh buku. Alam berkembang itu bukan hanya hamparan tanah, savana, padi yang menguning dan tembakau yang menghijau, melainkan juga alam sosial kita. Mungkin ini lebih penting karena orang-orang pintar tanpa guru hidup di sana. Mereka dulu menjadi pintar karena meniru. Peniruan dianggap kreativitas horizontal. Maka apa salahnya kita meniru mereka? Peniruan kita bukan hanya bentuk kreativitas, melainkan juga sebagai upaya penemuan baru. Kita tak bosan-bosannya meniru. Kita gigih meniru. Tapi meniru bukan tujuan hidup. Kita meniru untuk menjadi bijak agar termasuk dalam bagian dari mereka yang disebut wong pinter tanpa guru. Diambil dari esai-esai kebudayaan dengan judul Makamkan Dirimu di Tanah Tak Dikenal, karya Muhammad Sobari.